Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 24 Maret 2023, Pekan keempat Prapaskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku mendoakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati.
Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Mazmur 77. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Dengarkanlah ajaranku, hai bangsaku. Perhatikanlah kata-kata mulutku. Aku hendak menyampaikan pepatah dan mengisahkan amsal dari zaman dulu. Ajaran ini kami dengar dan kami ketahui dari para leluhur yang menyampaikannya kepada kami. Kami tidak mau menyembunyikannya kepada cucu mereka, tetapi kami meneruskannya kepada angkatan yang berikut, yaitu karya-karya Tuhan yang agung dan kemegahannya, perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Tuhan mengeluarkan ketetapan bagi bangsa Yakub. Ia memberikan hukum kepada umat Israel. Bahwasanya segala perintah Tuhan kepada para leluhur harus diberitahukan kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut dan keturunannya menceritakannya lagi kepada anak-anak mereka. Maksudnya ialah agar mereka menaruh kepercayaannya pada Allah dan tidak lupa akan karyanya yang agung, agar mereka selalu menepati perintah Allah dan tidak menjadi seperti leluhur mereka, yaitu angkatan penyeleweng dan pemberontak yang tidak lurus hatinya.
dan tidak setia kepada Allah. Putera-putera Efraim yang dipilih Allah sebagai pasukan pemanah, melarikan diri pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut hukum-Nya. Mereka telah lupa akan karya-Nya yang agung, akan perbuatan megah yang diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan leluhur mereka Allah mengerjakan mujizat. Di tanah Mesir, di padang Soan, di belahnya laut dan di seberangkannya mereka, ditegakkannya air bagaikan bendungan. Dipimpinnya mereka dengan awan di waktu siang, dan di waktu malam dengan cahaya api. Di belahnya wadas di padang gurun, dikenanginya padang belantara yang luas. Dipancarkannya sungai dari dalam wadas, dialirkannya air bagaikan bengawan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Namun mereka berdosa terus terhadap Allah, memberontak melawan Allah yang maha tinggi di padang Kersa. Mereka mencobai Allah dalam hati dengan menuntut makanan untuk dilahap. Mereka berkata kepada Allah, masakan Allah sanggup menyajikan hidangan di padang gurun? Memang betul Allah telah memukul wadas, sehingga air berpancaran membanjirkan sungai. Tetapi adakah Ia sanggup pula menghidangkan roti, atau menyediakan daging bagi umat-Nya? Mendengar itu amat marahlah Tuhan,
Api murkanya bernyala-nyala melawan keturunan Yakub. Dan meledaklah keberangannya terhadap bangsa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak berharap akan keselamatannya. Meskipun demikian diperintahkannya angkasa dan dibukanya pintu langit, maka dihujankannya mana sebagai santapan mereka, dan diturunkannya makanan dari langit. Manusia menikmati hidangan malaikat. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dari langit dilepaskannya angin timur, dan dari bentengnya diutusnya angin selatan. Maka dihujankannya bagi mereka daging sebanyak debu, dan burung sebanyak pasir di laut, yang jatuh di tengah tempat kediaman mereka, di sekeliling perkemahan Israel. Maka mereka makan dan minum sampai kenyang. Dengan demikian dipenuhinya keinginan mereka. Namun mereka mulai lagi bersungut-sungut, sedang makanan masih ada dalam mulut mereka. Maka berkobarlah amarah Allah terhadap mereka. Dibunuhnya para gembong mereka, dan ditewaskannya para teruna Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Sekalipun demikian mereka masih berdosa terus dan tidak percaya akan karya Allah yang megah. Maka dilenyapkanlah hari-hari mereka bagaikan angin,
dan tahun-tahun mereka bagaikan impian. Apabila Allah membunuh mereka, mereka mencari Dia. Mereka bertobat dan mendekati Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu teringatlah mereka bahwa Allah pelindung mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi menyelamatkan mereka. Tetapi mereka memperdaya Allah dengan mulut, dan lidah mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak bersau pada Allah. Mereka tidak setia akan perjanjiannya. Tetapi Allah yang rahim mengampuni dosa mereka dan tidak membinasakan mereka. Berulang kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Teringatlah Ia bahwa mereka hanya manusia lemah, bagaikan angin berlalu yang tidak kembali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas Ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya.
meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-225. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Artikel ke-226. Perlakukanlah tubuhmu dengan cinta kasih, tetapi tidak melebihi cinta kasih yang kau tunjukkan terhadap seorang musuh pengkhianat. Artikel ke-227. Jika engkau menyadari bahwa tubuhmu adalah musuhmu dan juga musuh kemuliaan Tuhan, sebab tubuhmu adalah musuh dari kesucian hidupmu, mengapa engkau memperlakukannya dengan begitu lembut? Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan penyelamat kami, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.